Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas topik dalam MSDM, tujuan sumber daya manusia. Inti tujuan dari manajemen sumber daya manusia itu adalah produktivitas, kualitas, kinerja, dan pelayanan. Nah, untuk mencapai tujuan yang dimaksud, perlu diketahui lebih awal tentang apa yang mendukung untuk mencapai tujuan itu. Tentu saja diawali dengan perencanaan tenaga kerja. Dalam perencanaan tenaga kerja, tentu saja di situ akan lebih dalam dipahami tentang bagaimana mengevaluasi pekerjaan, bagaimana desain pekerjaan, bagaimana uraian pekerjaan, dan spesifikasi pekerjaan. Itu biasanya lahir dari keinginan sebuah organisasi untuk memperoleh tenaga kerja. Sehingga langkah kedua yang dilakukan adalah istilah rekrutmen atau pengadaan. Nah, di dalam rekrutmen, bagaimana model penarikan tenaga kerja, bagaimana seleksi, bagaimana pengangkatan, penempatan, dan orientasi. Selanjutnya, setelah pengadaan terjadi, maka langkah selanjutnya adalah pengembangan. Bagaimana mengembangkan karyawan atau pegawai, tentu melalui pendidikan dan pelatihan. Lalu selanjutnya, dalam pengembangan ini tentu ada penilaian prestasi kerja karyawan atau pegawai, ada penugasan, ada mutasi, ada promosi, ada motivasi. Selanjutnya, karyawan itu harus dipelihara atau maintenance. Dari situ adalah bagaimana memelihara karyawan, tentu saja melalui kompensasi, melalui tunjangan kesehatan, dan hubungan industrial. Setelah itu, bagaimana setelah pemeliharaannya ada karir, ada perluasan pekerjaan, dan ada namanya pemberhentian. Jadi tujuan MSDM itu atau fungsi HRD adalah perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, serta penggunaan, sehingga tujuan perusahaan itu bisa tercapai.
Nah, tentu saja lebih dalam nanti dibahas satu persatu ini tentang tujuan perencanaan, tujuan pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan tenaga kerja. Nah, hal lain perlu dipahami bahwa terbatasnya sumber daya manusia dengan skill tertentu tak dipungkiri bahwa semakin hari jumlah sumber daya manusia semakin banyak. Kita bisa melihat berapa alumni universitas tiap tahun. Kita saja di Universitas Bosowa ini kan 2 kali melaksanakan wisuda. Misalnya 700 wisuda di bulan April, 700 di bulan Oktober. Berarti sudah 1.400. Nah, bagaimana dengan perguruan tinggi lain? Nah, namun apakah semuanya merupakan sumber daya manusia yang berkualitas? Nah, tentu saja jawabannya tidak. Hanya seberapa persen saja dari mereka yang benar-benar tentu memiliki skill dan kriteria yang diperlukan oleh perusahaan atau organisasi. Jadi perusahaan memerlukan SDM yang benar-benar mumpuni demi kemajuan usahanya atau bisnis kalau dia bergelut di bidang bisnis. Nah, ini pula yang membuat organisasi itu saling bersaing dengan yang lain demi mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Hal lain yang perlu diketahui adalah retensi sumber daya manusia. Retensi ini sering diartikan sebagai upaya untuk mempertahankan karyawan dalam organisasi. Retensi karyawan mengacu pada berbagai kebijakan dan praktik yang mengarahkan karyawan agar bertahan di dalam organisasi untuk jangka waktu yang lebih lama. Nah, oleh karenanya SDM yang memiliki keterampilan khusus itu perlu diperhatikan, dipelihara sehingga dia tidak lari dari organisasi yang sudah membinanya begitu lama. Oleh sebab itu, pengembangan sumber daya manusia seiring dengan perkembangan zaman dewasa ini, kita lihat perusahaan mau tidak mau harus berkembang agar tetap dapat bersaing, dapat sustainable, berlangsung terus menerus. Nah, salah satunya di situ adalah meningkatkan sumber daya manusia. Manajemen SDM bisa meningkatkan skill sehingga SDM itu mampu melakukan pekerjaan yang memang diberikan tugasnya. Jadi perlu memang ada di dalam organisasi itu namanya training and development. Nanti juga lebih jauh dibahas tentang itu.
Nah, hal lain yang perlu diperhatikan adalah perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi difungsikan untuk membuat kehidupan organisasi semakin maju. Teknologi yang berkembang saat ini telah hampir menjangkau seluruh aspek-aspek kehidupan. Misalnya dalam bidang HRD, seorang HRD itu wajib dan harus bisa memanfaatkan teknologi untuk mendukung perkembangan sumber daya manusia. Artinya aplikasi-aplikasi IT, program-program online itu sudah harus digunakan untuk memudahkan pekerjaan HRD. Nah, bagaimana kalau gaptek dari teknologi? Karena disitulah HRD sehari-hari memantau perkembangan karyawan. Termasuk yang kita bicarakan kemarin adalah desain pengembangan organisasi. Jadi suatu organisasi yang telah diharapkan selama bertahun-tahun belum tentu bisa efektif untuk diterapkan di tahun-tahun berikutnya. Nah, hal inilah harus disesuaikan dengan bagaimana SDM generasi-generasi yang akan datang itu dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi mereka. Itulah yang kemarin juga kita singgung tentang engagement management. Karena disitulah kita bisa melihat kinerja seorang karyawan bekerja. Dia mampu memahami manajemen keuangan, mampu memahami marketing, mampu memahami produksi, sehingga organisasi itu bisa berjalan dengan normal. Jadi tujuan penelitian, tujuan dari sumber daya manusia ini begitu banyak hal yang perlu lebih dalam dipahami, dan step by step kita akan lebih dalam nanti membahasnya selama 7 kali kita ketemu, ditambah lagi nanti dosen yang kedua. Saya kira ini dulu pertemuan kita tentang tujuan dari sumber daya manusia, dan mudah-mudahan nanti Anda bisa kembangkan lagi dari bahan yang saya kirim melalui email ini, agar pemahaman kita tentang tujuan manajemen sumber daya manusia itu lebih paripurna untuk bekal kita berada dalam sebuah organisasi. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.